Semua berkas persyaratan administrasi, baik berkas utama maupun berkas pendukung, itu nantinya akan Bapak Ibu unggah di akun PPG SIM PKB Bapak Ibu ketika mendaftar. Untuk itu dibutuhkan manajemen berkas pendaftaran agar Bapak Ibu mudah dalam mengumpulkan juga mengunggah berkas pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi lanjutan berkaitan dengan pra pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, di mana pendaftaran PPG dalam jabatan itu nanti akan dibuka dan dimulai tanggal 10 Februari 2022. Dan informasi ini merupakan informasi lanjutan dari pra pendaftaran PPG dalam jabatan serta persyaratan baik persyaratan peserta maupun persyaratan administrasi. Nah, untuk saat ini saya akan lebih fokus pada manajemen atau pengelolaan berkas persyaratan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu. Karena persyaratan administrasi ini baik persyaratan utama yaitu ijazah maupun berkas pendukung lainnya ini nanti akan Bapak Ibu unggah pada akun PPG SIM PKB Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara manajemen berkas atau pengelolaan berkas pendaftaran PPG agar memudahkan Bapak Ibu dalam mendaftar? Yang pertama Bapak Ibu mulai mengumpulkan file. Jadi nanti akan saya contohkan Bapak Ibu mulai mengumpulkan file dengan membuat folder seperti itu, membuat folder di dalam laptop atau drive-nya masing-masing. Kemudian ada yang kedua adalah pindai atau scan dokumen. Nah, folder yang Bapak Ibu buat nanti adalah untuk menyimpan per kategori dokumen-dokumen Bapak Ibu yang sudah di-scan. Kemudian ada menggabungkan file Bapak Ibu, karena terutama di sini di SK pengangkatan bagi SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi Bapak Ibu non PNS itu ada 2 file nanti yang akan digabungkan seperti itu. Kemudian juga pada SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu SK pembagian tugasnya adalah dibuat per tahun, berarti Bapak Ibu menggabungkan 2 file. Tetapi biasanya SK pembagian tugas mengajar itu dibuat per semester. Artinya Bapak Ibu akan menggabungkan 4 file SK pembagian tugas mengajar. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Nanti juga berkaitan dengan jenis dan ukuran file seperti itu ya. Karena berkas yang kita unggah itu ada batasan file maksimal, sehingga nanti ini juga sangat penting yaitu mengompres file atau memperkecil ukuran file yang akan Bapak Ibu unggah, karena ketika melebihi kapasitas file yang ditentukan maka berkas Bapak Ibu akan kesulitan diunggah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, ketika semuanya itu sudah beres, Bapak Ibu akan mengunggah file pendaftaran PPG dalam jabatan itu dengan mudah seperti itu Bapak Ibu. Baik, akan kita mulai Bapak Ibu dalam manajemen pendaftaran berkas. Yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan mengumpulkan file. Kemudian Bapak Ibu mulai membuat folder untuk mengumpulkan file Bapak Ibu nanti seperti itu ya. Jadi misalnya di sini akan saya buat untuk folder baru yang akan saya beri nama berkas unggah PPG misalnya, atau Bapak Ibu bisa beri nama yang lain bebas. Yang terpenting adalah di mana berkas atau folder Bapak Ibu itu dibuat harus selalu diingat supaya nanti mempermudah ketika Bapak Ibu mencarinya. Nah, setelah kita buat folder utama tadi misalnya berkas unggah PPG. Nah, di sini kita akan membuat subfolder Bapak Ibu. Subfolder ini berisi 6 subfolder ya. Baik, kita buat yang pertama, kita buat folder baru untuk ijazah. Misalnya seperti ini, ijazah. Kemudian kita beri nama sekalian saja nomor 1 ijazah. Kemudian folder yang kedua kita akan buat untuk SK pertama gitu ya, SK pertama. Kita lanjutkan untuk membuat folder yang ketiga yaitu SK pengangkatan. Untuk Bapak Ibu PNS, Bapak Ibu nanti yang di poin ketiga ini adalah SK pengangkatan atau SK kenaikan pangkat terakhir. Untuk Bapak Ibu non PNS yang Bapak Ibu simpan di sini nanti adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir seperti itu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat adalah SK pembagian tugas 2 tahun terakhir.
Kemudian kita buat folder subfolder yang kelima, yaitu fakta integritas atau surat izin terlebih dahulu boleh, surat izin kepala sekolah. Untuk Bapak Ibu yayasan, yang di sini adalah surat izin dari ketua yayasannya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita akan membuat subfolder yaitu fakta integritas. Nah, kita sudah membuat subfolder ini dalam folder berkas PPG, sehingga Bapak Ibu akan mulai mengumpulkan. Misalnya dari Bapak Ibu sudah menyekan ijazah, nanti akan diunggah di masing-masing subfolder ini Bapak Ibu. Baik, kita mulai di sini dari ijazah karena sudah saya scan, kemudian akan saya tempel di sini. Untuk ijazah Bapak Ibu, untuk ijazah ini saya buat untuk tampilan besar dulu. Nah, untuk ijazah ini kan hasil scan saya masih potret ya. Nah, lebih baik Bapak Ibu akan buat untuk landscape dengan cara Bapak Ibu klik kanan gambar ini, kemudian putar ke kanan Bapak Ibu. Nah, nanti akan posisinya akan landscape. Meskipun ini tidak menjadi syarat yang tertulis dalam unggah berkas nanti, namun ini tentu saja akan mempermudah. Dalam hal ini adalah verifikator untuk melihat ijazah Bapak Ibu, seperti itu ya. Karena ini formatnya gambar, jadi mudah, tinggal klik kanan. Jika masih berdiri, posisinya masih potret, nanti tinggal Bapak Ibu putar ke kanan, seperti itu. Ini untuk ijazah, itu formatnya adalah JPEG atau PNG. Maksimal ukurannya itu 1 MB Bapak Ibu atau 1000 KB, seperti itu ya. Sehingga ketika Bapak Ibu filenya itu masih besar, maka Bapak Ibu akan kompres. Bapak Ibu kompres terlebih dahulu dengan kompres online, jadi Bapak Ibu bisa mengompresnya lewat online. Jadi misalnya berkas yang Bapak Ibu unggah, akan Bapak Ibu unggah nanti lebih dari 1 MB, Bapak Ibu bisa kompres online melalui, ada banyak sekali ya web untuk kompres baik gambar maupun PDF Bapak Ibu. Misalnya sebagai contoh smallpdf.com. Nah, ini nanti berkas yang akan kita unggah, yang akan kita kompres, kita unggah di sini, kemudian nanti ada pilihan untuk kompres. Begitu juga untuk file PDF ini juga bisa, Bapak Ibu tinggal cari saja kompres PDF seperti itu. Nah, terutama sekali adalah di sini Bapak Ibu di SK pembagian tugas terakhir ya, SK pembagian tugas terakhir. Untuk SK pembagian tugas 2 tahun terakhir itu ada 4 semester, jadi di sini ada 4 file ya. Nah, di sini kan filenya besar Bapak Ibu, satu file saja lebih dari 1 MB ya. Jadi ini nanti akan kita gabungkan dulu, Bapak Ibu gabungkan dulu. Ini formatnya PDF Bapak Ibu, berkas yang nanti diunggah itu maksimal 1 MB. Jadi pertama Bapak Ibu gabungkan terlebih dahulu dengan menggabungkan PDF online, kemudian setelah digabungkan Bapak Ibu unduh, kemudian dikompres sehingga filenya nanti akan kurang dari 1 MB atau maksimal 1 MB, baru nanti bisa diunggah. Sebagai contoh di sini sudah saya gabungkan dan sudah saya kompres. Ini yang ke file di bawah ini adalah SK yang sudah saya gabungkan dan sudah saya kompres. Ini filenya kurang dari 1 MB Bapak Ibu, hanya 926 KB. Ini nanti akan bisa diunggah seperti itu Bapak Ibu. Untuk menggabungkan, untuk mengkompres file PDF itu Bapak Ibu bisa lakukan online ya. Misalnya Bapak Ibu dari Chrome-nya bisa menggabungkan PDF gitu, menggabungkan PDF. Jadi ada banyak sekali untuk online itu, misalnya di small PDF juga ada Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti pilih file mana yang akan diunggah, yang akan digabungkan seperti itu. Misalnya di sini tadi adalah SK pembagian tugas 2 tahun terakhir dari 1 sampai 4 ini saya unggah. Nanti kita proses dulu mengunggahnya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu untuk mengunggah. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih gabungkan file, nanti akan menjadi satu. Ini berkas 1, 2, 3, 4 tadi 4 semester itu akan digabungkan Bapak Ibu. Setelah itu kita unduh, dan ingat nanti di mana diunduhnya itu, karena nanti akan kita kompres kembali Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan kita kompres kembali. Nah, setelah semua berkas Bapak Ibu itu sudah masuk pada masing-masing subfolder ini dan kapasitas maksimalnya juga maksimal 1 MB masing-masing berkas yang akan diunggah itu, Bapak Ibu telah selesai manajemen ini. Harapan kita adalah Bapak Ibu akan sukses untuk mengunggah file pendaftaran, dan nantinya berkas Bapak Ibu, berkas pendaftaran PPG dalam jabatan itu akan segera divalidasi, dan semoga tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan ketika nanti
mengunggah berkas persyaratan administrasi pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Demikian Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.